Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Bapak harap kalian dalam keadaan baik-baik. Ketemu kembali kita di video pembelajaran kelas 3. Untuk hari ini kita akan membahas tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi pangan, pembelajaran 1. Sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya. Perhatikan gambar berikut. Lihatlah tempat tinggalku. Udaranya sejuk, tanahnya subur, dikelilingi sawah dan kebun, tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Inilah tempat tinggalku, kaya hasil kebun dan sayur mayur, berlimpah susu dan daging dan telur. Terampilnya warga tempat tinggalku bekerja sama mengelola hasil alam, menggunakan teknologi yang telah maju, menghasilkan sumber pangan yang beragam. Mari kita pelajari macam-macam pengolahan pangan agar menjadi manfaat bagi sesama. Benny, Edo, Siti, dan Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan ibu. Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Dayu menyanyikan di depan teman-teman. Lagu tersebut berjudul Rotiku. Ini adalah syair Rotiku karya A.T. Mahmud. Kalian bisa nanti bersama-sama menyanyikan lagu ini di kelas dengan bimbingan guru. Pola irama suatu lagu. Lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nyanyikan lagu Rotiku, kamu akan mendengar pola irama yang berbeda pada setiap bait lagu. Warna yang berbeda pada setiap lirik lagu menunjukkan pola irama yang berbeda. Ayo bernyanyi. Cobalah minta temanmu menyanyikan lagu Rotiku. Dengarkan pola irama pada lagu tersebut. Setelah kalian mendengarkan, apakah pola iramanya sama atau berbeda? Ayo membaca. Siti menunjukkan sebuah teks bacaan. Isinya tentang teknologi pangan. Tahukah kamu apa arti teknologi pangan? Ayo kita baca teks bacaan yang ditunjukkan oleh Siti. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang, kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang berlimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengelola hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengelola pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe,
dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, anak-anak, coba kalian bayangkan kalau seandainya kita tidak mempunyai teknologi pangan. Ya. Teknologi pangan itu tidak mesti modern. Karena apa? Karena dari zaman nenek moyang kita dulu sudah mengenal teknologi pangan secara sederhana. Contoh, untuk mengawetkan ikan, maka ikan diasin, yang sekarang kita kenal dengan ikan asin, atau diasap, yang namanya ikan asap, atau disalai, yang kita kenal dengan ikan salai, atau pisang yang dijemur untuk mengawetkan. Kemudian pupil jagung atau biji jagung dijemur untuk mengawetkan supaya tahan, jadi tidak cepat busuk. Nah, setelah zaman modern sekarang, maka teknologi pangan pun berimprovisasi mengikuti kemajuan zaman. Seperti kacang kedelai dapat dibuat jadi tahu, tempe, kecap, susu. Susu itu ada yang dari susu kacang kedelai. Susu sapi juga dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Itu semua menggunakan teknologi pangan, baik sederhana maupun modern. Jadi, kalau tidak memanfaatkan teknologi pangan, maka makanannya akan cepat membusuk. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks teknologi pangan. Apa arti pangan? Jawabannya, pangan artinya makanan. Apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Bagaimana cara mengelola hasil panen? Mengelola hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Seperti tadi di atas di bacaan dapat kita ingat kembali, kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, kecap, dan susu kedelai. Dan masih banyak manfaat-manfaat yang lain. Apa manfaat teknologi pangan? Teknologi pangan dapat mengolah makanan agar tahan lama. Jadi teknologi pangan sangat bermanfaat bagi manusia. Tuliskan 5 hal yang kamu ketahui setelah membaca bacaan teks teknologi pangan. 1. Alam Indonesia sungguh kaya. 2. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. 3. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Susu di sini susu sapi ya. Susu sapi, susu kuda, susu kambing. 4. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. 5. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat kita tuliskan dari bacaan teks teknologi pangan. Ini hanya contoh, kalian bisa menuliskan yang lainnya, tidak harus sama seperti ini. Silakan kalian cari sendiri di bacaan itu dan temukan jawaban kalian sendiri. Ayo mengamati. Ibu Edo sedang membuat tahu. Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya. Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Cara membuat tahu cukup mudah. Pertama, ibu menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Kemudian,
Hasil rebusan dimasak lagi sehingga menjadi susu kedelai. Setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Luas permukaan suatu bidang. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Kain A berbentuk persegi panjang, kain B berbentuk persegi. Ya. Perhatikan gambarnya. Nah, kotak warna kuning ini adalah satuan luas. Kain menutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas, maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Kita lihat, kain A itu terdapat 8 satuan luas, sedangkan kain B itu terdapat 16 satuan luas. Edo dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan kain B. Banyak satuan persegi yang menutupi tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutupi tempat tersebut tanpa celah. Banyak tahu yang menutupi permukaan kain A ada 8. Permukaan kain B ditutupi oleh 16 tahu berbentuk persegi. Berapakah luas dari kain A dan kain B? Maka luas kain A adalah 8 satuan persegi dan luas kain B adalah 16 satuan persegi. Ayo berlatih. Amati gambar-gambar di bawah ini, hitunglah luas dari setiap gambar berikut. Perhatikan gambar A, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan persegi. Gambar B, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satuan persegi. Gambar C ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan persegi. Gambar D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 satuan persegi. Luas bidang A adalah 7 satuan, seperti kita lihat pada gambar tadi yang A. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini ada 7 satuan persegi. Luas bidang B adalah 10. Coba kita lihat lagi. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini 10 satuan persegi yang gambar B. Kemudian gambar C adalah titik-titik satuan persegi. Jawabannya adalah 6. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 gambar C. Luas bidang D adalah titik-titik satuan. Ini jawabnya adalah 7. Kita lihat. D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi gambar D ada 7 satuan. Luas yang paling kecil adalah bidang C ya. Bukan A, ini salah A. Bidang C. Luas bidang paling besar adalah bidang B. Bidang A dan bidang D pada gambar memiliki luas yang sama. Nah, jadi yang paling kecil itu adalah yang 6 satuan, bidang C. Ini bukan A ya.
Sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Bapak harap kalian bisa paham materi ini.